Atmosfer sepak bola Asia Tenggara mendadak memanas hingga titik didih. Kabar mengejutkan yang sejatinya sangat dihindari oleh Federasi Sepak Bola Vietnam akhirnya menjadi kenyataan pahit. Dua pilar keturunan Eropa kelas Wahid, Justin Hubner dan Nathan Chuaon, secara resmi dipastikan masuk ke dalam skuad final Timnas Indonesia untuk mengarungi babak krusial Piala AFF 2026. Keputusan pelatih John Herdman melobi klub Eropa tempat keduanya bernaung berbuah hasil manis. Namun bagi publik Vietnam, kabar ini ibarat petir di siang bolong. Skuad basutan Kim Sang-sik yang awalnya percaya diri dapat mencuri poin di Bogor, kini justru didera ketakutan luar biasa. Kami mengira Indonesia hanya akan membawa pemain-pemain U23 atau kompetisi lokal. Tapi saat nama Hubner dan Nathan muncul di rilis resmi, strategi yang kami susun selama 3 bulan langsung berantakan. Ini adalah ungkapan kekecewaan salah satu pengamat sepak bola senior Vietnam di stasiun TV Hanoi. Kronologi paniknya skuad Vietnam. 9.00 WIB, PSSI merilis daftar 26 pemain resmi AFF 2026. 9.15 WIB, media Vietnam seperti Soha dan Bongda memuat headline darurat. 10.30 WIB, Kim Sang-sik menggelar rapat darurat dengan tim analisis. 14.00 WIB, sesi latihan Vietnam tertutup penuh raut wajah cemas. Kejadian berawal saat PSSI secara resmi mempublikasikan daftar final 26 penggawa Garuda. Semula, narasi yang berkembang di media-media Vietnam menyatakan bahwa klub-klub Eropa tidak akan melepas pemainnya untuk turnamen di luar kalender resmi FIFA ini. Namun, kemampuan diplomasi PSSI di bawah kepemimpinan manajemen baru berhasil mengamankan izin bagi Justin Hubner dan Nathan Chuaon. Reaksi media-media besar Vietnam. Soha News, mimpi buruk berulang. Indonesia membawa tembok karang Eropa ke Piala AFF. Bongda 24 jam, bagaimana cara menghentikan Hubner? Penyerang Vietnam harus bersiap menghadapi permainan fisik mencekam. VN Express, tekanan mencekam di Pakansari. Vietnam berhadapan dengan skuad mewah Garuda. Para pemain Vietnam dilaporkan kaget dan kehilangan fokus saat menjalani sesi latihan taktis. Mental The Golden Star Warriors terpukul hebat bahkan sebelum mereka menginjakan kaki di rumput Stadion Pakansari. Mengapa kehadiran dua nama ini sanggup merusak mentalitas tim sekelas Vietnam? Mari kita bedah profil dan kontribusi taktis yang dibawa oleh Justin Hubner dan Nathan Chuaon ke dalam skema pelatih John Herdman. Justin Hubner bukan sekedar bek tengah. Di lapangan, ia adalah simbol ketegasan dan intimidasi. Dengan gaya bertarung khas kompetisi Eropa, Hubner dikenal tak pernah ragu melakukan body charge, tackle bersih nan keras, hingga sideward tatap muka yang sering membuat mental penyerang lawan jatuh. Profil taktis Justin Hubner. Ketenangan kuasai bola 90%, agresivitas dan fisik 98%, keunggulan duel udara 95%, kekuatan mental atau sidewar level Eropa 99%. Catatan kelam bagi penyerang Vietnam. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, penyerang andalan Vietnam seperti Nguyen Tiên Linh dan Nguyen Quang Hai kerap kali tak berkutik saat dikawal ketat oleh Hubner. Ruang gerak mereka ditutup rapat dan setiap sentuhan bola selalu dibayang-bayangi kontak fisik berintensitas tinggi. Jika Hubner adalah benteng dan senjata pemukul, maka Nathan Chuaon adalah otak dari permainan. Kemampuannya bermain fleksibel, baik sebagai bek kiri, gelandang dahan, atau deep playing playmaker, memberikan dimensi permainan yang sangat sulit dibaca. Visi umpan terukur. Umpan-umpan terobosan Nathan mampu membelah pertahanan rapat lawan hanya dalam satu sentuhan. Transisi kilat. Kecepatan berpikir Nathan dalam mengubah posisi bertahan menjadi serangan balik atau counter attack membuat lini tengah lawan sering terlambat merespons. Eksekutor bola mati, umpan manja Nathan dari situasi set piece atau sepak pojok dan tendangan bebas menjadi ancaman mematikan bagi lini belakang Vietnam yang memiliki postur lebih pendek. Secara taktis, masuknya Hubner dan Nathan mengubah konfigurasi formasi Timnas Indonesia secara drastis. Berikut adalah prediksi skema bertarung yang disiapkan oleh John Herdman untuk menggilas Vietnam di Stadion Pakansari. Formasi Garuda 3-4-2-1. Striker Ramadan Sananta atau Karaka. Wing left Yakub Sayuri, wing right Asnawi Mangkualam. Gelandang tengah Nathan Chuaon dan Ivar Janner. Bek tengah Justin Hubner, Jai Ides dan Rizky Ridho. Titik lemah Vietnam yang siap dieksploitasi.
Antisipasi bola atas dengan postur rata-rata lini belakang Vietnam yang berkisar 175 cm, skema bola mati yang dikomandoi Hubner, Jai Ides, dan eksekusi presisi Nathan akan menjadi hukuman gantung bagi kubu tamu. Kepanikan saat dipres, pressing tinggi high pressing yang akan diterapkan Nathan di lini tengah, diprediksi membuat gelandang Vietnam rentan melakukan unforced error di area berbahaya. Kalah langkah transisi, serangan balik cepat dari sisi sayap Indonesia akan memanfaatkan celah yang ditinggalkan bek sayap Vietnam yang terlambat turun. Bukan hanya 11 pemain di dalam lapangan yang menjadi ancaman, faktor ke-12 yaitu supporter timnas Indonesia dipastikan bakal menyajikan atmosfer paling intimidating di Asia Tenggara. Teror Tribun Pakansari, fakta dan angka. Kapasitas stadion 30.000 penonton, tiket ludes dalam 3 menit. Intimidasi suara mencapai lebih dari 110 desibel, setara suara pesawat lepas landas, koreo intimidatif, bendera raksasa dan mozaik penuh tribun. Riwayat laga, Vietnam belum pernah menang mudah di Bogor. Kronologi teror mental jelang laga. H-2, ratusan supporter sudah menyambut kedatangan bus tim Vietnam di hotel tempat mereka menginap dengan nyanyian dan kibaran merah putih. H-1, sesi latihan resmi Vietnam di Stadion Pakansari diwarnai sorakan riuh dari luar stadion. Hari H, 2 jam sebelum kick-off, tribun utara dan selatan sudah membara oleh koreografi raksasa dan nyanyian cantik yang tak henti-hentinya bergema. Salah satu media massa Vietnam menuliskan kekhawatirannya, bermain di Indonesia selalu memberikan tekanan psikologis yang luar biasa. Suara gemuruh penonton di Pakansari sanggup memecahkan konsentrasi pemain muda kami. Jika mental tak kuat dalam 15 menit pertama, gol cepat Indonesia bisa membunuh laga lebih awal. Pertandingan ini bukan sekedar panggung gengsi rivalitas abadi, melainkan laga penentu nasib kedua negara menuju babak semifinal. Mari kita simak peta persaingan grup A sejauh ini. Posisi, negara, main, menang, seri, kalah, gol, poin, status atau tren. 1. Singapura, 3-2-1-0, 6-2, 7, nyaman di atas. 2. Indonesia, 2-2-0-0, 8-1, 6, tren positif, sempurna. 3. Vietnam, 2-1-1-0, 4-2, 4, tertekan atau wajib poin. 4. Kamboja, 3-1-0-2, 3-7, 3, hampir tersingkir. 5. Timor Leste, 2-0-0-2, 0-9-0, sudah gugur. Skenario hasil pertandingan. A. Indonesia menang, Indonesia lolos semifinal, poin 9, Vietnam terancam gugur. B. Hasil seri, Indonesia tetap aman di posisi 2, Vietnam di ujung tanduk. C. Vietnam menang, Vietnam menggeser Indonesia, skenario terburuk Garuda. Dengan situasi di atas, Vietnam berada dalam posisi yang sangat terdesak. Mereka wajib menang untuk menjaga peluang lolos. Namun bermain menyerang secara terbuka melawan Indonesia yang diperkuat Justin Hubner dan Nathan Chu Aon di kandang lawan adalah tindakan yang sangat beresiko. Ketegangan makin meluap dalam sesi konferensi pers resmi yang digelar sehari sebelum pertandingan. Kedua pelatih saling melempar pernyataan pedas yang membakar suasana. John Hurtman, pelatih timnas Indonesia, "Kami tahu Vietnam ketakutan dengan hadirnya Justin dan Nathan. Itu wajar karena kualitas kedua pemain ini ada di level yang berbeda. Di Pakansari, kami tidak hanya mengincar 3 poin. Kami ingin memberikan pertunjukan sepak bola menyerang yang tak terlupakan bagi seluruh rakyat Indonesia." Kim Sang-sik, pelatih Vietnam, "Sepak bola dimainkan 11 melawan 11 orang, bukan soal berapa banyak pemain dari Eropa yang Anda miliki. Kami menghormati Indonesia, tapi kami tidak takut pada nama besar Hubner atau tekanan supporter. Kami datang ke Bogor untuk bertarung." Meskipun Kim Sang-sik coba tampil tegar di depan media, gestur tubuhnya yang berulang kali minum air dan tak tenang menunjukkan betapa besarnya beban psikologis yang ia pikul saat ini. Prediksi susunan pemain dan skor akhir. Line up impian Indonesia 3-4-2-1, kiper Martin Paes, bek tengah Rizky Ridho, Jai Ides kapten, Justin Hubner, gelandang sayap Yakub Sayuri dan Asnawi Mangkualam, gelandang tengah Nathan Chu Aon dan Ivar Janer, penyerang sayap Marcelino Ferdinand dan Ragnar Orat Manggongon, penyerang tengah Ramadan Sananta. Line up Vietnam 4-3-3, kiper Nguyen Philip, bek Bui Tien Dung, Do Zuiman, Ho Tan Tai dan Vu Van Tan, gelandang Nguyen Huang Dek, Do Hung Dung, Nguyen Quang Hai, penyerang Pham Tuan Hai, Nguyen Tian Ling, Nguyen Van Toan. Prediksi skor akhir.
Dengan keunggulan materi pemain keturunan kelas Wahid, dukungan 30.000 supporter fanatik, dan kondisi psikologis Vietnam yang sedang kacau balau, timnas Indonesia diprediksi akan mendominasi jalannya laga sejak menit awal. Prediksi skor akhir Piala AFF 2026. Indonesia 3-0 Vietnam, pencetak gol Justin Hubner sundulan menit 18, Ramedan Sananta asis Nathan menit 42, Marcelino Ferdinand menit 75. Segalanya sudah tersaji, ketakutan Vietnam sudah berada di puncaknya, amunisi terbaik Garuda sudah siap diturunkan, dan panggung neraka Pakansari sudah siap membara. Tidak ada alasan untuk mundur. Mari rapatkan barisan, marahkan Stadion Pakansari, dan kirimkan doa serta dukungan terbaik untuk timnas Indonesia. Saatnya bungkam rival abadimu dan bantai Vietnam di bumi Nusantara. Bagikan artikel ini ke seluruh grup supporter Indonesia. Shake the world, Garuda Dadaku. Indonesia, singkatan Indonesia. Ada lagu yang sangat terkenal dan cocok dengan slogan yang siap kita gaungkan saat melihat situasi ketakutan Vietnam. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Indonesia Eko 3, Vietnam 0.